Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan khususnya petani jeruk, sering kita dapatkan bahwa tanaman kita, jeruk kita pecah-pecah seperti ini. Kadang-kadang pecahnya vertikal atau searah dengan juring, ya. Kemudian juga kadang-kadang horizontal. Sekarang yang jadi pertanyaan, mengapa terjadi seperti ini? Akan kita kupas penyebabnya maupun bagaimana cara kita mengantisipasinya atau mencegahnya. Jadi dari beberapa referensi yang pernah saya pelajari, mengapa jeruk ini sebelum dipanen terjadi pecah-pecah, setelah pecah-pecah kemudian rontok. Nah, sayang sekali kalau kita tidak mengetahui ilmunya, ya. Maka dari itu, mari kita kupas satu persatu. Di antaranya penyebabnya adalah perbedaan suhu yang sangat ekstrim. Mengapa demikian? Ya, perbedaan suhu yang sangat ekstrim, umpamanya pada siang hari, ya, itu suhunya terik panas sekali. Kemudian tiba-tiba malamnya udaranya dingin atau terjadi hujan. Berarti tanah yang menjadi media tanamnya itu suhunya panas, tiba-tiba hujan. Nah, perbedaan suhu seperti ini diantaranya yang menyebabkan buah jeruk ini pecah-pecah seperti ini. Kemudian yang kedua adalah jaringan sel kulit jeruk ini yang belum kuat. Ini biasanya terjadi pada jeruk yang maksud saya pohon jeruk yang usianya masih muda, ya. Mungkin buah pertama, kedua, dan ketiga. Ya, seperti punya saya ini umur 3 tahun, ya, terjadi seperti itu, rekan-rekan. Ya. Umur 3 tahun itu terjadi seperti itu. Nah, ini umur 3 tahun ini ya. Umur 3 tahun terjadi seperti itu. Jadi jaringan kulit, ya, atau jaringan kulit jeruk yang belum kuat disebabkan karena apa? Karena ya pesatnya pembesaran buah dengan kandungan air yang banyak sehingga adanya tekanan dari dalam. Nah, ini diantara penyebab yang kedua. Tadi yang pertama perubahan suhu dan kelembapan. Perubahan suhu ekstrim dapat menyebabkan serapan unsur nitrogen berlebihan. Kenapa? Pada saat proses pembuahan seperti ini, seharusnya unsur nitrogen itu dikurangi karena kondisi alam seperti cuaca yang ekstrim tidak bisa terprediksi, tiba-tiba hujan, tidak beraturan. Nah, inilah yang diantaranya perbedaan suhu yang ekstrim itu yang dapat menyebabkan buah jeruk pecah-pecah. Kemudian kekurangan unsur hara, terutama kekurangan unsur hara Ca atau kalsiumnya. Ca itu unsur kalsium, ya. Padahal pada saat seperti ini, ya, unsur hara kalsium dibutuhkan untuk apa? Untuk perkembangan sel, ya. Sel apa? Sel jaringan kulit, ya, biar kulit
kulit buah ini menjadi kuat, ini dia butuh unsur kalium maupun kalsium. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan kadar air di dalam tanah. Nah, itu tadi hampir mirip yang saya jelaskan tadi ya. Kemudian ya, ketika air itu terlalu banyak yang terkandung di dalam tanah, otomatis akan terserap dan berpengaruh terhadap eh, pengisian buah. Nah, terjadilah dorongan dari dalam, ya, dorongan dari dalam secara signifikan, sementara sel kulit buah ini belum belum kuat, ya, sehingga terjadi pecah buah. Nah, itu. Kemudian yang penyebab yang lain adalah serangan hama dan penyakit. Serangan hama dan penyakit dapat menyebabkan buah pecah. Aliran air ya dan gula tanaman yang terlalu cepat menyebabkan kulit jeruk pecah karena tadi ya dorongan atau tekanan dari dalam. Kemudian ya, ini contoh ini buahnya terlalu banyak, ya kan? Ketika buah itu terlalu banyak, tidak disortir, tidak kita kurangi, ya, nanti otomatis buahnya akan kecil-kecil. Begitupun perkembangan sel kulit buah tidak kuat dibandingkan dengan yang kita sortir, ya kan? Akhirnya itu sebagai penyebabnya. Ya. Kemudian bagaimana kita cara mengatasinya? Ya, kita dapat memberikan pupuk yang mengandung kalsium dan kebutuhan mikro seperti boron. Kemudian kita bisa mengatur irigasi atau drainase ketika terjadi musim kemarau. Maksudnya kita memberikan pengairan sesuai dengan kebutuhan, tidak boleh terlalu banyak dan tidak boleh kekurangan. Kemudian untuk menjaga kelembapan di bawah pohon pada musim kemarau, kita bisa memasang mulsa, baik mulsa organik, mungkin jerami, atau dengan mulsa seperti plastik. Nah, seperti itu rekan-rekan. Kemudian apa langkah yang selanjutnya? Memberikan asupan pupuk organik. Kenapa demikian? Karena pupuk organik ya itu manfaatnya kecuali untuk menjaga kesuburan tanah, juga dapat mengikat air. Nah, mengikat air, jadi air lebih lama tersimpan. Maka dari itu ketika tanaman itu kurang pupuk organik, itu akan cepat kering permukaan tanah ini. Nah, ini rekan-rekan contoh. Nah, ini pada rontok ini. Setelah pecah-pecah ya, setelah pecah-pecah, kemudian ini akan layu. Nah, setelah layu ini akan berjatuhan. Berarti kecuali cara antisipasi tadi yang saya sampaikan, ini contoh yang tidak saya sortir. Nah, buahnya seperti ini, kecil-kecil, namun demikian banyak. Ya, silahkan rekan-rekan memilih banyak kecil-kecil atau kita sortir namun buahnya proporsional. Ini segini ya, saya bandingkan dengan buah yang saya sortir. Nah, kita jalan segini dikit.
Nah, jauh sekali rekan-rekan, signifikan. Ini yang saya sortir ya, buahnya lebih proporsional ukurannya, ukurannya lebih besar. Jadi rekan-rekan jika ingin buahnya itu lebih besar, proporsional, dan jaringan kulit itu lebih kuat, itu cara lainnya adalah kita sortir buah itu, kita buang mungkin yang apa itu dompolannya atau kelopoknya terlalu banyak, kita kita kurangi. Nah, ini kan gede-gede kan, lumayan ini. Nah, ini yang kita sortir. Ini gede-gede buahnya. Nah, itu rekan-rekan di antaranya penjelasan kenapa buah jeruk itu pecah-pecah dan bagaimana mengatasinya atau mencegahnya. Silahkan disimak. Jika ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan silahkan mungkin di share. Jika mungkin kurang berkenan, ada hal yang kurang pas, saya mohon maaf karena atas keterbatasan saya atau pengetahuan saya yang saya miliki. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.